Assalamualaikum Sobat Pena Islam, pada kesempatan kali ini kita mengisahkan karomah Abu Usman Kuthakrung. Namun sebelum kita memulainya, mari kita bantu channel Pena Islam ini dalam membagikan syiar Islam, yaitu kisah para wali Allah, dengan cara sobat menekan tombol subscribe agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Bagi yang udah subscribe, semoga selamat dunia akhirat, dikarunia anak yang soleh dan soleha, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Pena Islam, Tengku Haji Usman Kuthakrung, biasa disapa Abu di Kuta, adalah sosok ulama harismatik. Ia sangat dicintai umat khususnya di bumi Aceh, yang dijuluki Serambi Mekah. Bagi masyarakat Aceh tak ada yang tidak mengenal ulama yang satu ini, terlebih di kalangan ulama muda, tokoh intelektual, mahasiswa dan pejabat pemerintahan serta masyarakat lainnya. Karena ulama yang satu ini sering hadir dalam berbagai acara, baik acara takziah, sunnah rasul, pernikahan, maulid, dan tepung tawar. Baik yang mau memasuki rumah baru maupun kantor serta peletakan batu pertama bangunan masjid, surau serta bangunan lainnya, bahkan Abu di Kuta sering mendapat jemputan untuk memanjat doa bersama meminta berkah maupun dalam hal tolak bala dan tausiah agama di berbagai rumah ibadah. Sobat Pena Islam, Abu Usman Kuthakrung adalah sosok ulama yang dicintai umat. Mulutnya selalu penuh dengan zikir, munajat doa siang dan malam, tak ada ruang baginya untuk istirahat, karena umat banyak yang perlu bantuan dan petuah darinya. Ada banyak kelebihan pada diri Abu Kuta yang dicintai umat. Bila ia berpergian ke suatu tempat, Abu disambut penuh dengan kemuliaan. Begitu Abu Kuta turun dari mobil, masyarakat pun datang merapat Abu sebagai bersalaman mencium tangan ulama itu, sebagai pertanda takzim sang tuan guru yang dicintainya. Mungkin kita masih ingat, suatu ketika dulu Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno datang ke Aceh, orang pertama yang dijumpainya adalah Abu Kuthakrung, meminta barakah. Begitu juga Menteri Bulog Alam Bustanil Arifin serta sejumlah jenderal dan menteri kabinet lainnya. Mereka kalau belum berjumpa dengan Abu Kuta, tak puas rasanya datang ke Aceh, konon lagi yang berjabatan sebagai menteri, agar Abu berdoa untuknya jauh dari segala mara bahaya. Hal itu belum juga berakhir sampai kini, dan bahkan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Para pembesar dari pusat yang datang ke Serambi Mekah tak pernah alpa mengunjunginya. Mereka datang, paling kurang meminta doa ulama yang satu ini yang dianggap mustajab, agar dapat menghindari dari hal yang tak diinginkan. Bukan berarti ulama lain tak dikunjungi, namun Abu di Kuta lebih utama dari perhatian. Selain ia adalah sosok ulama harismatik, juga merupakan ulama sufi yang sangat mencintai umat dan tempat rakyat meminta petunjuk kepada jalan kebenaran. Ya meruku Rabbi inni masani ad-durru wa anta ar-rahmanur rahim. Jangan doa Nabi Ayub. Durhat gitu Pak. Abu pun mulai. Rabbi inni masani ad-durru wa anta ar-rahmanur rahim. Oh Tuhan, mohon lidah li Allah. Subhanallah. Mohon li hati li Allah lu fikir ke dulu ingat ke dulu. Ya Rabbi ini masani ad-durru wa anta ar-rahmanur rahim. Oh yang menan kapugah itu. Urkud rijil kakak kanu. Kepulung rakyat kan ku katanya kagak de kanu. Ipo tu yang teraga, dia makan ipo yang kamano, yang kaje, tak boleh. Sobat Pena Islam, ada satu kisah tentang karomah Abu Kuthakrung. Kisah ini diceritakan oleh Abu Ishaq Lamkawe. Pada tahun-tahun yang lalu Abu Ishaq Lamkawe pergi haji bersama Umi ke Makkah untuk melakukan rukun haji.
setelah sampai di Mekah Abu dan istri Abu Ishak Lamkawe melakukan rukun haji. Namun saat beliau berdua pergi ke tempat penginapan, istri Abu Lamkawe kehilangan cincin kesayangannya, lalu istri Abu atau Umi sibuk mencari cincin tersebut ke sana kemari. Semua barang bawaannya sudah digeledah berdua dengan Abu. Sobat Pena Islam, naas cincin tersebut belum juga beliau temukan. Setelah capek mencarinya belum juga menemukan, akhirnya Abu memutuskan untuk menelpon Abu Usman yang kala itu Abu Usman lagi di pesantren tempat beliau mengajar. Abu Ishak Lamkawe lantas menceritakan perihal kehilangan cincin istrinya. Abu Usman Kutakrung spontan menjawab kalau cincin istri Abu Ishak ada di dalam tas. Maka coba geledah tasnya, insya Allah pasti ada cincin di dalamnya, kata Abu Usman Kutakrung. Terus istri Abu Ishak langsung menggeledahi tasnya, kadarullah cincin tersebut beneran ada di dalam tasnya. Sobat Pena Islam, yang membuat heran istri Abu Ishak Lamkawe, tas tersebut tadinya sudah digeledah tidak ada cincin di dalamnya. Namun setelah bertanya kepada Abu Usman, cincin tersebut ada di dalam tas tersebut. Sobat Pena Islam, itulah kisah karomah Abu Usman Kutakrung, yang diceritakan langsung oleh Abu Ishak Lamkawe. Wallahu a'lamu bishawab, wassalam.